Perkenalkan, nama saya Agung Firmansyah, NIM 202162122025, kelas reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume materi dari mata kuliah Arsitektur Nusantara. Di topik 1, pertama, arsitektur itu mengajarkan kita merealisasikan angan-angan yang memberikan ide atau gagasan yang nanti ditransformasikan ke dalam wujud yang nyata, sedangkan kebudayaan yang memberikan makna pada bentuk. Arsitek merangkumnya dengan aneka fungsi, bentuk, dan makna. Kemudian ruang dan waktu sebagai jembatan antara angan-angan dengan kenyataan. Kemudian arsitektur Nusantara adalah tradisi yang diwarisi secara berulang-ulang dan dilanjutkan oleh generasi ke generasi, berlangsung dari tahun ke tahun dengan sedikit perubahan dan tidak signifikan. Seperti arsitektur tradisional di Bali yang merupakan refleksi dari sikap manusia terhadap sesama, alam, keyakinannya yang disebut Trita Karana. Kemudian ada penyebaran warisan arsitektur. Di dunia terdapat 4 ras jenis umum yang dikenal, yaitu Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, dan ras khusus. Untuk Indonesia masuk ras Mongoloid, yaitu Malayan Mongoloid, di mana bukti arsitektur berkembang dari sejak dahulu dan berkembang dari setiap generasi ke generasi, yang dimana sejak zaman dahulu manusia membuat tempat berlindung baik dari binatang buas dan untuk meneruskan keturunan. Kemiripan arsitektur Nusantara. Terdapat kemiripan arsitektur Nusantara dengan beberapa arsitektur di dunia, seperti candi di India dan Kamboja mirip dengan candi yang ada di Jawa. Kemudian Meru di Bali juga mirip dengan yang ada di Nepal. Begitu juga dengan rumah yang ada di Irian mirip dengan rumah yang ada di Afrika, yang menjadi bukti bahwa arsitektur itu diwarisi dan dibawa oleh nenek moyang kita. Topik 2, yang pertama arsitektur tradisional Bali. Macam dan batasan tentang arsitektur Bali. Yang pertama ada geografis yang menunjukkan pada tipe pegunungan, dataran, dan juga pantai dari pulau ini. Yang kedua ada norma, yang dimana pada arsitektur Bali ini menggunakan beberapa norma seperti Asta Bumi yang berkaitan dengan tata letak, Asta Kosala Ning Dewe yang berkaitan dengan tempat ibadah, Asta Kosala Kosali yang berkaitan dengan pembangunan rumah, Asta Kosala Ning Wong Pejah berkaitan dengan bangunan seperti tempat upakara, Brahma Kerti, Janan Take kayu, yang dimana kayu yang dapat dipakai dalam pembangun. Style yang ketiga ada style bangunan yang ada di daerah Bali seperti Bali Utara, Bali Selatan atau dikenal juga dengan style Buleleng, Badung, Gianyar. Lalu terdapat juga style tradisional seperti kolonial, modern, pasca modern, regionalisme, dan sebagainya. Untuk perkembangan periode arsitektur sendiri, terdapat pada zaman prasejarah dari sampai dengan abad 1, zaman Bali Age abad 1 sampai 9, zaman Bali kuno abad 9 sampai 14, zaman Majapahit abad 14 sampai 29, 19, zaman penjajahan abad 19 sampai 20, dan zaman kemerdekaan 1945 sampai kini. Kemudian ada arsitektur Jawa. Arsitektur Jawa kuno dipengaruhi oleh kebudayaan India bersamaan dengan datangnya pengaruh Hindu dan Buddha terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Wilayah India yang cukup banyak memberi pengaruh terhadap Jawa adalah India Selatan. Ini terbukti dari penemuan candi-candi di India yang hampir menyerupai candi yang ada di Jawa. Arsitektur non-Islam di Jawa. Arsitektur Islam di Jawa. Salah satu peninggalan Hindu di Jawa yang dipakai tempat ibadah pada kaum Muslim dan terdapat bangunan menyerupai Bali Kulkul yang dimana dipakai untuk tempat daripada beduk. Banjilan tersebut memiliki tumpang 3. Topik 3, pemahaman arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara terdiri dari 2 suku kata arsitektur dan Nusantara. Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang dan membangun bangunan dan lingkungan fisik. Nusa dan Antara berarti pulau yang memiliki antara jarak bentangan pulaunya yang tercatat ribuan pulau, ada beberapa provinsi, ibu kota, kabupaten, dan bahasa. Arsitektur Jawa, sama seperti di Bali, arsitektur di Jawa sama-sama mengalami adanya animisme, berkembangnya bermacam-macam agama, dan mengalami era Hindu di Jawa. Sehingga ada kesamaan pandang di dalam berarsitektur, di mana hubungan manusia dengan alam sekitarnya yang kuat, sehingga pemahaman dan transformasi arsitekturnya dilakukan dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan kosmologi. Arsitektur Sumatera. Pasama Sumatera Selatan, di mana makam menyerupai goa batu, menjadi bagian daripada karya arsitektur pada masa itu. Begitu bagaimana mereka menghormati jasad seseorang untuk dikebumikan dengan cara dan keyakinan mereka masing-masing. Arsitektur rumah nias. Rumah tradisional nias memiliki bentuk yang unik dan khas. Biasanya terdiri dari 2 lantai dengan atap tumpang tindih. Lantai atas digunakan sebagai tempat tinggal, sementara lantai bawah digunakan untuk berbagai keperluan seperti tempat pertemuan atau penyimpanan peralatan. Arsitektur rumah bata. Arsitektur rumah bata masih berbentuk kolong, dengan bentuk atap seperti perahu yang memiliki filosofi bagi masyarakat setempat. Struktur rumah bata Toba dibangun dengan kerangka kayu yang kuat, dinding biasanya terbuat dari papan kayu yang disusun rapat. Beberapa rumah memiliki tiang yang diukir dengan motif-motif tradisional. Arsitektur rumah Lampung. Rumah adat Lampung adalah rumah panggung yang memiliki ciri khas atap tumpang tindih dan tiang-tiang penyangga.
Atapnya terbuat dari daun rumbia atau ijuk. Rumah ini sering dihiasi dengan ukiran kayu yang indah dan melambangkan simbol-simbol budaya Lampung. Arsitektur Sumba ada di topi 4. Secara umum, rumah Humba atau rumah asli Sumba terbagi menjadi 3 lapisan dengan bentuk yang sudah ditulis di atas. Bagian atas yang berupa menara menjulang adalah lapisan pertama. Fungsinya selain sebagai tempat penyimpanan benda keramat, juga sebagai tempat bersemayam merapu. Merapu adalah kepercayaan asli orang Sumba terhadap alam roh, arwah leluhur, dewa atau dewi, dan sejenisnya. Adapun lapisan kedua adalah bagian tengah rumah untuk aktivitas sehari-hari, seperti tidur, memasak, dan berbincang. Sementara lapisan ketiga atau yang paling bawah adalah tempat pemeliharaan binatang ternak atau kayu bakar. Rumah Humba yang berbentuk panggung memungkinkan adanya ruang dari permukaan tanah hingga ke atas ke lantai rumah. Arsitektur Flores Baruniang yaitu rumah tradisional suku Wairebo, Pulau Flores. Rumah adat Flores merupakan rumah tradisional salah satu suku Manggarai yang mempunyai bentuk seperti topi kerucut yang hanya dapat kita temui di desa Wairebo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Rumah adat Flores ini hanya tinggal 9 unit. Desa Wairebo sendiri terletak di atas lembah yang dikelilingi pegunungan dengan hutan yang sangat lebat dan letaknya sangat terpencil serta berada jauh dari desa-desa lainnya. Desa tersebut terletak pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut dengan hawa yang cukup dingin. Topi 5. Poin yang dijelaskan sebagian besar ialah basic daripada penjelasan tentang arsitektur Nusantara, di mana hal ini menyangkut tentang rumah tinggal yang kita mulai di Nusantara dengan arsitektur tradisional Bali atau local architecture, seperti salah satunya adalah Polanata yang ada di Bali, seperti public space yaitu Pura Besakih yang berdiri sejak abad ke-13 tentang Pura Besakih yang dibangun oleh Resi Markandeya dan para pengikutnya. Istana Raja Puri Denpasar yaitu Puri Denpasar, tempat tinggal raja yang dikenal dengan Puri Denpasar. Puri pada dasarnya berkembang dari Sanga Mandala sama dengan rumah, namun hanya saja di dalam pertumbuhan dan perkembangannya ada modifikasi dengan luas sekitar 171 kali 158 meter persegi. Konsep layoutnya sangat erat kaitannya dengan bagaimana pada masa lalu raja sebagai penguasa itu memiliki representasi di dalam kekuasaan. Puri ini hancur ketika tahun 1906 terjadi Perang Puputan Badung, yaitu perang antara kolonial Belanda dengan Raja Puputan Badung. Beliau meninggal dan luluh lantahlah Puri yang dibangun sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755, total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta mencapai 184 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Gapura Geladak, dan Komplek Masjid Gedo Yogyakarta. Sementara luas dari keraton atau inti keraton mencapai 13 hektar. The Last Emperor di Beijing atau Forbidden City. Kerajaan yang terakhir di Beijing dikenal sekarang dengan nama Forbidden City, yang memiliki luas 72 hektar dengan 980 bangunan dan lebih dari 8.000 ruangan. Juga disebut sebagai kota terlarang. Pada zaman di mana dinasti Ming dan dinasti Qing yang mengembangkan istana itu antara 1420 sampai dengan 1924, hampir bersamaan dengan kerajaan Majapahit. Dikatakan kerajaan itu mengadakan musibah ke peradaban Wijaya. Nah, tetapi tokoh dari kerajaan Majapahit berani melawan, di mana membuktikan betapa hebatnya Indonesia berani melawan kerajaan yang begitu besar. Kemudian ada Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus, bangunan ini merupakan arsitektur gabungan dari budaya Bali dan Jawa. Terlihat dari penggunaan material yang memiliki ciri khas bebadungan dengan nuansa Bali yang kental. Pada bagian belakang dari bangunan ini ada bangunan Masjid Kubah yang terlihat seperti bangunan masjid pada umumnya. Istana Basa Pagaruyung. Istana Basa Pagaruyung, bangunan ini memiliki atap yang bergelombang menyerupai ombak, dan perpaduan dengan penggunaan kayu yang ada pada bangunan ini menjadikan bangunan memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian ada arsitektur Kalimantan. Yang pertama ada rumah panjang di Kalimantan Barat, rumah betang di Kalimantan Tengah, rumah hubungan tinggi di Kalimantan Selatan, dan rumah lamin di Kalimantan Timur. Kemudian arsitektur Irian. Yang pertama ada bangunan Kariwari. Kariwari merupakan bangunan yang dianggap suci oleh masyarakat setempat. Bangunan Kariwari memiliki bentuk segi enam di mana penerapannya menyerupai bangunan wantilan yang ada di Bali, tetapi bedanya yang di sana berbentuk segi enam. Kemudian yang kedua ada bangunan Honai. Bangunan Honai merupakan bangunan rumah tinggal yang ada di Irian. Rumah Honai memiliki bentuk melingkar yang di mana ukurannya menyesuaikan dengan orang yang tinggal di dalam bangunan rumah Honai tersebut. Yang terakhir ada topi 6, yang dimana perkembangan arsitektur Bali sampai mengenai pengenalan beberapa rumah adat yang ada di Nusantara, di mana perkembangan arsitektur Bali dapat dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu masa pra-tradisi, masa tradisi, dan masa pasca tradisi. Perkembangan arsitektur Bali dapat dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu masa pra-tradisi, masa tradisi, dan masa pasca tradisi.
Yang pertama, rumah tradisi Sulah Nyande di Lebak, Banten. Memiliki ciri-ciri yaitu menghadap arah utara atau selatan, atap berbentuk pelana dengan penutup atap dari daun kirai dan ijuk. Lantai terbuat dari bambu yang dibelah, diperkuat dengan rangka kayu. Sulah Nyande terdiri dari 3 bagian penting, yaitu sosoro, tepas, dan ipah. Sosoro merupakan teras untuk menerima tamu, bercengkrama dengan keluarga atau tempat bermain anak. Teras yang terletak di samping rumah memiliki bentuk memanjang ke belakang, biasanya digunakan sebagai ruang keluarga. Sementara ipah digunakan untuk menyimpan bahan makanan ataupun dapur. Letaknya berada di bagian paling belakang. Rumah tradisi Betawi, yang pertama ada rumah kebaya, yang kedua rumah gudang, yang ketiga rumah panggung, dan yang keempat rumah joglo. Kemudian ada tipe rumah tradisi Jawa. Yang pertama rumah kampung beratap pelana untuk masyarakat umum, rumah kampung yang menjadi salah satu rumah tinggal yang banyak dipakai masyarakat biasa. Kemudian ada limasan, berkembang dari rumah kampung untuk masyarakat kelas atas. Sesuai dengan namanya, rumah ini memang memiliki atap berbentuk limas. Kemudian yang terakhir ada joglo, digunakan oleh bangsawan. Zaman dahulu rumah joglo dibuat hanya untuk kalangan bangsawan dan masyarakat menengah ke atas saja. Rumah tradisi Maluku. Yang pertama ada rumah Bayi Leo atau Balai di Sapura. Bayi Leo adalah sebutan untuk rumah tradisional orang Maluku. Pada masa lalu, Bayi Leo juga biasa dijadikan sebagai rumah raja atau kepala desa dan juga tempat beribadah. Yang kedua ada rumah Sasadu di Halmahera Barat. Sasadu berasal dari kata Sasa Sela Lamo atau besar dan Tetadus Tadus atau berlindung. Rumah Sasadu tidak punya pintu dan dinding penutup. Yang terakhir ada rumah Hibualamo di Halmahera Utara. Hibualamo merupakan gabungan dari dua kata yang berarti besar, berbentuk pola 8 sudut atau oktagon dengan ornamen pada bubungan dan tiang-tiangnya. Baik, sekian presentasi saya tentang resum materi arsitektur Nusantara. Saya ucapkan terima kasih.